kita hidup bermasyarakat ini, kita sebagai umat Islam, kita oleh Allah, oleh agama kita diajarkan agar kita bisa saling kasih mengasihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah, jangan berpecah belah. Umat Islam ini sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau saat hijrah dari Mekah ke Madinah, sesampainya beliau di Madinah, Rasulullah menyatukan dua kelompok besar muslim, yakni Muhajirin dengan kaum Ansar. Muhajirin ini kaum asli dari Mekah, Ansar ini kaum asli dari Madinah. Dua kelompok muslim besar ini memiliki karakter yang beda-beda. Kaum Ansar mengerti ketika datang kaum Muhajirin dari Mekah, mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda, meninggalkan rumah, meninggalkan semua yang ada di Mekah. Mereka pergi ke Madinah dengan bekal seadanya, bahkan ada yang tanpa bekal. Sehingga sampai di Madinah, kaum Ansar dengan penuh gembira, mereka menyambut kedatangan saudara-saudara dari Mekah. Saudaraku dari Mekah, selamat datang di Madinah. Silakan yang kami miliki, kami akan berbagi kepada kalian. Kami punya rumah dua, silakan kamu satu, saya satu. Ada yang bilang saya punya unta 4, silakan kamu 2, saya 2. Saya punya uang 10 dirham, silakan kamu 5 dirham, saya 5 dirham. Bahkan ada yang menawarkan, saudaraku dari Mekah, saya punya istri 2, silakan kau ambil 1, yang 1 buat saya. Mereka walaupun belum saling mengenal sebelumnya, tapi mereka sibuk mencari saudara-saudara yang datang dari Mekah. Padahal mereka baru hari itu bertemu. Namun mereka kaum Ansar yang oleh Allah dilembutkan hatinya bisa menerima kedatangan kaum Muhajirin yang ketika itu sedang kesusahan. Dua bangsa besar ini, dua kelompok besar ini Allah jadikan satu melalui Rasulullah SAW yang menyatukan mereka. Ketika mereka bersatu di Madinah, sudah tidak ada lagi kaum Ansar, kaum Muhajirin, menjadi muslim yang satu, yang diikat dengan tali ukhuwah. Sebab itulah kita di zaman sekarang ini sudah tidak lagi perbedaan firqah, semuanya sama. Maka kita antar umat Islam ini tidak boleh saling bertikai, tidak boleh saling hujat menghujat, tidak boleh saling menenggelamkan, tidak boleh saling mengacungkan senjata. Kita umat Islam oleh Rasulullah dijadikan umat yang satu, umat yang satu untuk menjaga persatuan dan kesatuan, karena ke depan musuh Islam akan semakin berat. Banyak di luar sana umat-umat yang ingin agar umat Islam ini hancur. Lang tartar ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani, sampai kapanpun mereka tidak akan ridho melihat umat Islam ini bersatu. Sampai kapanpun mereka Yahudi, Nasrani mencari cara agar bagaimana Islam ini kekuatannya dangkal, agar kita umat Islam ini lemah, agar kita umat Islam ini gampang diperdaya, agar umat Islam ini nggak punya kekuatan sehingga mudah untuk ditumbangkan. Jadi hati-hati. Oleh karena itu, karena kita menjadi incaran banyak orang di luar sana, kitanya yang di dalam harus memperkuat ikatan saudara, saling merapatkan barisan. Biarlah perbedaan yang ada dalam diri kita, jadikan itu sebagai bumbu penyedap. Perbedaan yang ada justru semakin menguatkan.
Sebagaimana Nabi menggambarkan bahwa Islam ini seperti satu bangunan, yasudhu ba'du ala ba'din, yang antara satu dengan yang lainnya, bagian satu dengan bagian lainnya saling menguatkan. Coba lihat bangunan ini, besar, megah. Kenapa kuat? Karena bangunan ini didirikan di dalam bahan yang bermacam-macam, tersusun oleh bahan yang bermacam-macam. Ada pasir, ada semen, ada batu, ada kayu, ada besi, ada kerangka, ada kawat. Diramu menjadi satu, disusun menjadi satu, jadilah bangunan yang kuat. Bayangkan kalau ada satu bangunan yang terdiri dari satu jenis saja, nggak akan kuat. Masjid ini misalkan terbikin dari kayu saja, nggak akan kuat, nggak ada kekuatan. Atau masjid ini dibangun dari besi saja, juga nggak akan kuat. Kenapa bangunan ini menjadi kuat? Karena terdiri tersusun dari bahan yang bermacam-macam, yang satu menguatkan bagian yang lain. Itulah umat Islam. Jadi kuatnya kita, hebatnya kita, tangguhnya kita pun di tangan kita semua. Jadi ketika kita bersatu, apapun bisa kita lakukan. Oleh karena itu kita janganlah saling marah-marahan, buang egoisme kita, buang saling angkuh kita. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Isnani la yanzurullah ilaihima yaumal qiyamah." Ada dua jenis manusia yang nanti di hari kiamat Allah tidak akan memandang kepada mereka. Hati-hati, ini ancaman yang gak main-main ya. Ada dua manusia yang nanti di hari kiamat Allah gak memperdulikan mereka. La yanzurullah, Allah gak akan melihat mereka, Allah akan mencuekin mereka. Bayangkan, Allah cuek kepada kita, jangankan Allah mencueki kita. Kita dicueki tetangga saja bingung. Ya, logikanya begitu. Kita dicuekin orang tua saja bingung ini. Didiemin sama orang tua bingung. Didiemin sama istri lebih bingung lagi nih. Istri saya maunya apa? Ini diam saja, nyuekin saya, sikapnya angkuh, dingin. Kira-kira betah apa tidak? Bapak-bapak, para suami, ya biarpun istrinya cantik, coba kalau bapak, para suami ini satu hari saja didiemin oleh istri, kira-kira betah apa nggak betah? Saya yakin nggak betah, ini serba salah itu. Diajak ngobrol salah, ikut didiemin juga salah, diajak makan salah, kan? Serba salah. Itu didiemin sama manusia, sama istri kita, sama orang tua kita, sama tetangga kita. Bayangkan kalau kita didiemin oleh tetangga dekat kita, dicuekin kita, nggak ditegur apa sama tetangga, nggak direspon dengan tetangga kita, walaupun mereka cuek-cuek saja, dingin sikapnya dengan kita, yakin nggak enak. Apalagi kalau kita didiemin sama Allah, kita tidak dihiraukan oleh Allah, kita dicuekin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih tidak enak lagi. Nah, kata Nabi, ada dua orang itu, la yanzurullah ilaihima yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti Allah gak akan memandang dua macam orang ini. Siapa mereka? Kata Nabi, yang pertama qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan tali silaturahim, orang yang waktu di dunia gemar memutuskan tali silaturahim. Sementara agama mengajarkan kita untuk saling menjaga silaturahim, wasil bil arham. Hendaknya kita saling menjaga silaturahim. Orang yang suka memutuskan tali silaturahim, inilah orang yang nanti di hari kiamat tidak akan dihiraukan oleh Allah. Orang yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, bukan cuma ngambek, memutuskan tali silaturahim, ini nggak boleh. Nah, batasnya kata Nabi maksimal 3 hari ya. Orang marah dengan kita, marah dengan sama kita,
3 hari ini batasnya. Ya 3 hari ini bukan berarti nanti aja ya hari yang ketiga saya minta maaf, nggak perlu. Secepat mungkin kita minta maaf, walaupun mungkin posisi kita posisi yang benar, kan begitu. Seperti Rasulullah SAW itu, Nabi walaupun di posisi yang benar, Nabi selalu minta maaf. Ini silaturahim, menjaga silaturahim ini perbuatan yang mulia. Makanya bagus di negara kita ini ada tradisi yang disebut dengan halal bihalal, ya. Halal bihalal ini apa? Ya saling menghalalkan, saling memaafkan, saling menerima kesalahan masing-masing, ya. Jadi kesalahan saling dimaafkan oleh orang itu kita maafkan kesalahan dia. Saling memaafkan, saling menerima, saling legowo dan melupakan masa-masa yang telah berlalu. Itu namanya halal bihalal. Tapi kadang-kadang kita, ini salah kaprahnya kita, selalu halal bihalal ini identik dengan bulan Syawal. Padahal tidak selalu. Halal bihalal jangan nunggu bulan Syawal. Meminta maaf jangan nunggu ketika habis Lebaran. Jadi halal bihalalnya kita tidak mengenal waktu dan tempat. Tidak harus nanti minta maafnya kalau habis Lebaran halal bihalal, saling minta maaf. Tidak. Wong Nabi mengatakan maksimal 3 hari. Artinya kapanpun kita berbuat salah dengan orang, kapanpun kita gesekkan dengan orang lain, ya kita harus berhalal bihalal, tidak harus menunggu Lebaran. Dan lagi kadang-kadang salah kaprahnya kita juga ini. Halal bihalal ini kemasannya itu bagus, tapi isinya kadang-kadang nggak menyentuh. Bagus nih kemasannya, dipakai menggunakan dakwah, ceramah-ceramah, pengajian, bagus. Tapi kan inti daripada halal bihalal bukan kita mendengarkan ceramah itu. Inti kita berkumpul di masjid, berkumpul di suatu tempat mengadakan halal bihalal. Ketika kita bertemu dengan kawan-kawan kita, dengan saudara kita, di situ kita saling berjabat tangan, saling minta maaf. Intinya itu. Adapun pengajian, ya, tabligh akbar, entah sholawat, itu hanya kemasan. Inti daripada halal bihalal kita berkumpul, saling minta maaf. Kadang-kadang kita pengajiannya datang, dengerin ceramahnya iya, tapi dengan sesama audiens, sama jamaah yang pernah kita bergesengan dengan dia, kita nggak minta maaf. Itu yang keliru, ya. Jadi halal bihalal ini adalah untuk membuka masing-masing hati kita agar saling meminta maaf. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan, ya, bukan cuma silaturahim kepada teman saja, bahkan kepada musuh pun kita bersilaturahim. Ini yang susah, ya. Ini yang susah. Kalau kita menyambung silaturahim kepada teman-teman kita, berbuat baik kepada teman kawan kita, saudara kita, saya kira ringan-ringan saja. Tapi kalau harus kita silaturahim kepada musuh kita, ini yang susah. Ini yang tidak semua orang bisa. Memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada kita, gak semua orang bisa. Kita berkunjung meminta maaf kepada orang yang berbuat dosa kepada kita, musuh-musuh kita. Ini bukan ajaran main-main. Rasulullah SAW mencontohkan itu, betapa Nabi selalu menjaga silaturahim walaupun dengan musuh-musuh beliau. Abu Lahab misalnya, kan, ya. Abu Lahab itu kan orang yang paling sadis itu. Musuh Nabi paling nomor 1 tuh Abu Lahab. Padahal beliau paman sendiri itu, pamannya. Tapi Abu Lahab itu paling sebel, paling benci melihat Rasulullah SAW. Bukan cuma benci, sampai Abu Lahab ini berkali-kali melakukan cara untuk menghabisi nyawa Nabi. Bukan cuma Abu Lahabnya, istrinya juga dikompor-kompori itu, ya, Ummul Jamil itu. Sehingga suami istri sama-sama membenci Rasulullah. Tapi Nabi nggak pernah benci itu. Ini yang susah itu. Sampai satu hari, ya, satu hari ini saking jahatnya Abu Lahab dan ingin sekali menghabisi Nabi, cara apapun dia masih gagal terus. Satu hari ini Abu Lahab punya ide ini, punya cara ini. Apa itu? Dia membuat
semacam lubang ya, sumur. Dalamnya sih nggak dalam, paling-paling 3 meteran itu. Dia gali itu sumur pas di kamarnya itu, di dalam kamarnya pas di depan pintunya itu. Pikir dia, saya akan membuat lubang, nanti saya akan manggil Muhammad, saya akan pura-pura sakit, biar Muhammad masuk ke kamar saya, buka pintu, masuk ke lubang ini. Kalau dia masuk ke lubang ini, akan saya uruk mati, hidup-hidup itu. Itu rencana Abu Lahab. Dikeduklah itu sumur di depan rumah, di depan kamarnya itu sampai dalam 3 meter lebih ya. Setelah dikeduk, kemudian lubang itu sama Abu Lahab ditutupi kain ya, semacam karpet permadani, sehingga nyaris dari kejauhan nggak mencirikan bahwa di dalam itu ada lubangnya itu. Kemudian dia nyuruh pembantunya, kamu sekarang ke Muhammad, ya, bilangin ke Muhammad, pamannya Abu Lahab sedang sakit, minta ditengok. Baik tuan. Pembantunya ini langsung bergegas menuju rumah Rasulullah. Ya Muhammad, ada apa mas? Ada berita nggak enak? Berita apa? Paman tuan, ya Abu Lahab, kenapa? Sakit dia, minta ditengokin. Oh paman saya sakit? Iya, sakit apa? Sakit keras. Baik, kalau begitu saya akan nengok dia. Rasulullah tanpa suudon sekecil pun, tanpa buruk sangka, Nabi langsung pulang ke rumah, membungkus makanan, berangkat bergegas menuju rumahnya Abu Lahab tanpa dugaan yang jahat sekalipun, tanpa suudon lah ya, tanpa buruk sangka. Nabi husnudon berangkat ke Abu Lahab bawa makanan dengan maksud apa? Supaya ketika ditengok Abu Lahab ini akan tersentuh dan dia akan sadar masuk Islam gitu. Nabi terus meladeni menunggu Islamnya Abu Lahab ini ya. Nah, sesampainya di rumah Abu Lahab mengintip dari dalam. Nah, itu dia Muhammad datang, ini bawa bungkusan dia. Nah, ini cara ini pasti jitu, ini pasti kali ini berhasil Muhammad kalau masuk ke lubang ini saya uruk kau Muhammad. Pikir Abu Lahab ya. Ketok pintu, paman ada di mana? Kata Rasulullah. Ada di kamar Muhammad, masuk saja, pintu nggak dikunci. Baik paman. Nabi masuk ya, buka pintu, langsung menuju kamar yang di depannya itu ada lubang. Begitu ketuk pintu, masuk aja Muhammad, pintu kamar nggak dikunci. Tapi seketika itu malaikat Jibril langsung turun membisiki telinga Rasulullah, Muhammad hati-hati, pamanmu itu Abu Lahab dia nggak sakit tapi dia pura-pura sakit, dan awas di depan pintu itu ada lubang, nanti kamu masuk lubang itu dia akan menguruk kamu hidup-hidup Muhammad, jadi lebih baik kamu pulang saja Muhammad. Rasulullah hampir mau melangkah, pintu sudah dibuka, pintu kamar sudah dibuka, Nabi hampir masuk, satu langkah kaki lagi Nabi akan terperosok itu. Tapi ketika malaikat Jibril ngasih tahu, Nabi langsung putar arah, balik keluar rumah pulang. Kata Abu Lahab, Muhammad sebentar sini, kenapa kau pulang lagi? Ini tengokin aku, pamanmu sedang sakit. Tengokin Muhammad, kenapa pulang lagi? Enggak lah paman, enggak, saya pulang aja. Sini Muhammad, kenapa pulang lagi? Enggak paman, saya pulang aja. Itu Abu Lahab sudah ia sudah senang, sudah girang, Nabi akan masuk dan akan terperosok itu. Abu Lahab jengkel, marah, akhirnya dia bangkit dari kamar tidurnya, bangkit dari tempat tidurnya, lupa kalau dia sedang pura-pura sakit, lari ngejar Nabi Muhammad, lupa dengan lubang yang dia bikin. Akhirnya apa? Dia sendiri masuk lubang itu, kerusak ke dalam itu. Begitu masuk ke lubang, Abu Lahab kan teriak-teriak, tolong, aku masuk sumur, tolong aku kecebur sumur, tolong. Pembantunya datang semua kan, tolong itu ambilkan tambang, angkat aku dari lubang ini. Pembantunya sibuk ngambil tambang. Nih tuan, angkat, pegang talinya, saya angkat. Nggak nyampe. Terus
diambil lagi 5 meter nggak nyampe lagi, disambung lagi 10 meter tetap nggak nyampe, padahal lubang cuma 3 meter itu. Tambang berpuluh-puluh meter nggak nyampe, diulur terus nggak nyampe terus. Kata Abu Lahab, ini kerjaan Muhammad, ini kerjaan Muhammad ini. Sudah, kau pergi sana ke rumah Muhammad, kasih tahu pamannya kejebur sumur. Baik Tuan. Pembantunya ini nurut, dia pulang, dia keluar, kemudian menemui Nabi lagi. Wahai Muhammad, kenapa Mas? Itu tolongin pamanmu. Paman saya kenapa? Kejebur sumur. Kejebur sumur? Iya, tolongin. Loh, emang nggak punya tambang? Sudah, tambang puluhan meter nggak ada yang nyampe. Kau diminta datang. Baik. Nabi dengan tanpa rasa dongkol, tanpa rasa mengkel, tanpa rasa marah, apalagi dendam. Nabi hampir sampai di rumah, belok kanan langsung Nabi menemui Abu Lahab yang sedang kejebur. Sampai di rumah Abu Lahab, Muhammad, tolong aku, Muhammad, aku kejebur sumur. Paman, kamu kenapa paman? Iya, saya masuk ke lubang. Semua tambang nggak ada yang nyampe Muhammad. Baik kalau begitu, nih paman, pegang tangan saya. Nabi jongkok, mengulurkan tangan, cukup dengan tangan Abu Lahab langsung nyampe, ditarik oleh Nabi ke atas, rek, sampai di atas. Abu Lahab geleng-geleng, gila. Tambang puluhan meter nggak ada yang nyampe. Kamu cukup dengan tangan bisa terangkat badanku. Hebat kau Muhammad, sihirmu memang luar biasa. Dianggap sihir padahal mukjizat. Sudah ditolong mukul namanya itu kan. Ditolong mentung namanya itu. Nabi tuh nggak marah. Ya Abu Lahab kan keterlaluan itu. Sudah ditolong bukannya terima kasih, memuji Muhammad, apalagi ngaku beriman. Ini malah mencela bahwa yang Nabi lakukan itu adalah sihir. Kalau kita kan enak, ditolong dia nembak kita, kita jeburin lagi ke sumur. Ya, udah ditolong juga untung sampai di atas nyela. Wah, ya kita jorogin aja ke dalam lubang itu. Nabi tidak, subhanallah. Diomong menyakitkan seperti itu, Nabi tetap diam kemudian pergi. Nabi menjaga silaturahim dengan musuh-musuhnya. Ini yang mungkin berat bagi kita ya. Kita kadang-kadang jangan dengan musuh, dengan teman kita kadang-kadang masih segan untuk silaturahim ya, apalagi dengan musuh-musuh kita. Jadi musuh ini banyak yang kemudian masuk Islam oleh karena silaturahim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Banyak musuh-musuh Islam yang ketika itu zaman Nabi yang mereka kemudian masuk Islam karena sifat dan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, mereka lah orang yang tidak akan dipandang oleh Allah dari kiamat. Satu. Yang kedua, orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, jarusu, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Tetangga yang suka menjahati tetangganya, tetangga yang suka menyakiti tetangganya, orang yang suka menyakiti, menzalimi tetangga. Ini orang yang suka mencari gara-gara ya. Orang yang selalu usil mencari masalah agar dia bisa melampiaskan emosinya kepada tetangga. Ada nih orang yang sifat begini, ada itu. Dia orangnya panasan itu. Akhirnya apa? Timbul dengkinya. Ketika dengkinya muncul, perbuatan jahat pun dia lakukan kepada tetangga itu. Jangan lupa ya, tetangga samping kanan kiri kita, mereka lah yang kelak nanti akan memandikan jenazah kita. Mereka lah yang kelak akan membungkus kita. Mereka lah yang kelak akan menyolatkan kita. Mereka pula yang kelak akan mengiringi jenazah kita saat masuk ke liang kubur. Mereka juga yang ikut mendoakan kita lewat tahlil yang diadakannya. Tetangga kita, bukan orang jauh di luar kota sana. Mungkin tetangga adik-adik kita, saudara kita yang di luar kota sana, mungkin nggak tahu kita seperti apa.
yang selalu peduli dengan kita tetangga kita, yang selalu mendoakan kita tetangga kita, yang selalu menjaga keamanan termasuk rumah kita juga tetangga kita. Jadi sebaiknya dengan tetangga jangan saling jarusuk, jangan jahat dengan tetangga. Bagaimanapun mereka banyak andilnya terhadap diri kita, terhadap kehidupan kita. Kalau kemudian kita berbuat salah, segeralah kita memperbaiki keadaan, mencairkan keadaan. Biasa, namanya bertetangga itu gesekan sedikit itu sering ada, ya. Anak kita bertengkar dengan anak tetangga, ya biasa, namanya anak-anak. Biarkan anak-anak boleh bertengkar, namanya juga anak-anak. Tapi jangan terbawa orang tuanya ikut bertengkar sama orang tua. Ini yang kadang-kadang terjadi. Anaknya berantem, ya, saling mengadu ke orang tua masing-masing. Akhirnya apa? Sesama orang tua dengan tetangga kita berantem, nggak akur. Padahal anak kita yang tadi berantem tuh 1 jam 2 jam sudah akur lagi tuh anak kita. Sudah mulai main lagi dengan anak tetangga. Kitanya sebagai orang tua kadang-kadang sampai berhari-hari, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun masih belum akur. Hanya kecil tuh persoalan anak. Ya, kita bakar sampah, ya hati-hati ya, jangan sampai sampah kita, ya asapnya mengganggu tetangga kita. Kalau ada tetangga yang merasa dirugikan dengan perilaku kita sudah zalim kepada mereka, kan begitu. Misalkan saja kita punya rumah yang pas dengan tanah tetangga kita, itu pun harus hati-hati ya. Kalau sampai tanah rumah kita ngepas dengan tanah orang lain, walaupun kosong tidak ada bangunan, saat air hujan itu turun di genteng kita dan jatuhnya di tanah orang lain, itu pun harus izin dengan orang yang bersangkutan, tidak boleh tidak. Kalau tidak, kita akan mengganggu hak-hak bertetangga kita. Kalau yang punya tanah kemudian tidak ridho, itu menjadi jarusu, tetangga yang jahat dengan tetangganya, ya. Ya namanya gitu bermasyarakat itu ya, kita kadang-kadang sedikit melakukan kesalahan ya, tanpa kita sadari kita berbuat yang tidak baik dengan tetangga kita, kan begitu. Walaupun masalahnya sepele, kita misalkan mau berangkat ke kantor nih ya, kita manasi kendaraan tuh, ya kan? Kita pakai motor umpama, kita manasi motor, rong, awas, tetangga kita keberisikan tidak, terganggu tidak. Kalau terganggu dia tidak ridho, akan menjadi sebuah dosa walaupun kita tanpa sengaja. Ya. Caranya bagaimana? Ya kita ngukur kesalahan kita dengan diri kita. Kalau saya digituin enak apa tidak? Kalau tetangga kita punya motor umpama terus digas enaknya sendiri, kita terganggu atau tidak? Terganggu. Orang lain juga begitu. Iya kan? Kalau ada tetangga kita yang buang sampah, kemudian baunya sampai ke rumah kita, enak apa tidak? Tidak. Kita pun jangan buang sampah sembarangan, yang kira-kira bisa menyebabkan orang lain terganggu. Kan begitu. Kita nyetel musik nih, keras kan? Keras ini. Kira-kira kalau kita punya rumah, di samping rumah kita nyetel musik keras, kita terganggu, nyaman apa tidak? Tidak. Ya, mereka juga begitu. Kalau begitu, kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Tidak ada kebebasan mutlak, kan begitu. Kalau merasa bahwa kita nggak enak diperlakukan seperti itu, ya kita jangan memperlakukan orang lain juga seperti itu. Ya, artinya apa? Kita saling menjaga hak-hak bertetangga. Jangan sampai jarusu menjadi tetangga yang jahat dengan tetangganya. Oleh karena itu, perbanyak kita berhalal bihalal, ya, terutama dengan tetangga yang terdekat dengan kita, ya, terdekat dengan kita. Kita nyemur baju saja misalkan ya, kita nyemur baju di halaman ya, kemudian air yang ada di pakaian kita tuh berjatuhan mengalir ke halaman orang lain, ya, itu juga hati-hati. Sepele itu ya.
Sepele kan? Air bekas sucian kita kemudian ngegelewer mengalir ke halaman orang lain. Kalau orang lain itu terganggu, tidak nyaman dengan itu, sudah termasuk perbuatan dosa. Ya, apalagi kita menyakitinya terang-terangan. Ya, kita berbuat jahatnya terang-terangan. Kita nggak sengaja saja, kalau kemudian menyebabkan orang lain tidak nyaman, sudah menjadi bagian daripada dosa. Itulah perlunya kita setiap saat untuk saling bersilaturahim dan